Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hirup perdebatan dan aksi jalanan terjadi lagi karena Omnibus Law yang memantik polemik berapi. Proses penyusunan yang istimewa kecepatannya menghidupkan curiga dari berbagai elemen warga. Apalagi fase-fase akhir menuju pengesahan dilakukan ketika pandemi masih gila-gilaan. Terjadilah sengkarut informasi tentang pasal-pasal transparansi yang dikeluhkan diam-diam dijegal. Walau tak mudah menjernihkan problem Undang-Undang Cipta Kerja, mari kita tetap mendiskusikannya secara terbuka. Inilah Mata Najwa, mereka-reka Cipta Kerja. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Iya, 1 menit. Partai Golkar menyatakan setuju terhadap hasil pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Undang-Undang 13 saja sangat lemah persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Mayoritas banyak terjadi pelanggaran, dibiarkan saja. Itu yang sebenarnya dihendaki oleh rakyat. Perdebatan hingga aksi turun ke jalan mewarnai penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 2 hari lalu. Publik bertanya-tanya, ada apa di balik proses kilat pengesahan Omnibus Law ini dan apa dampaknya? Malam ini Mata Najwa akan membahasnya dan sudah bergabung lewat video call Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Adgas, bergabung juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Malam. Saya juga telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, Ekonom Faisal Basri dan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS Ledia Hanifah. Selamat malam. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Ada banyak hal yang ingin saya bahas malam ini dan memang sengaja mengundang 3 lawan 3 karena saya tahu yang 3 tentunya pro atau yang terlibat langsung dalam undang-undang ini dan yang 3 yang kerap kali menyuarakan penolakannya. Saya ingin mulai membahas sebelum masuk substansi. Saya ingin membahas soal proses, prosedur, awal mula, bagaimana kemudian undang-undang ini disorot publik. Saya ingin ke Bu Lydia, yang jelas dinilai tidak terbuka, cepat, kilat, dadakan. Anda kan mengalami dan mengamati dari dekat langsung, terlibat langsung. Apakah penilaian itu tepat? Ya, pada beberapa hal memang betul, sangat cepat. Karena juga kalau menurut kami ada beberapa hal yang masih kurang untuk dipenuhi, yaitu mengambil masukan-masukan dari masyarakat secara umum, pakar, dan lain sebagainya. Sudah dilakukan, tetapi masih kurang banyak karena itu yang sangat penting ya, krusial. Karenanya ketika di masa reses lalu kami tidak ikut pembahasan Omnibus Law ini karena kami ingin mengambil banyak masukan dari masyarakat, dalam hal ini konstituen kami, karena memang kan reses tujuannya adalah tugasnya adalah untuk mengambil aspirasi dari masyarakat secara umum. Jadi ini persoalan yang sangat penting karena memang kemudian mengelola 79 undang-undang ini gak gampang Mbak Nana, karena ada banyak hal ya yang harus terkait satu sama lain, terkait dengan sinergi dan lain sebagainya. Menjadi kesulitan yang besar nanti buat kita semua karena misalnya kita di dalam rapat pembahasan tingkat 1 pengambilan keputusan juga belum menerima draft bersihnya pada saat sebelum membuat pandangan ini fraksi. Okay. Jadi saya khawatir sebenarnya hoax itu yang ada banyak sekarang ini lebih karena memang nggak pada megang draftnya itu gitu. Anda sampai sekarang belum pegang draftnya juga, Bu? Saya sampai tadi siang sudah minta, tapi belum dapat. Bahkan anggota DPR, anggota Balik belum dapat draftnya? Karena katanya masih diatur, dirapikan dalam hal-hal yang teknisnya, beberapa hal yang teknis yang belum. Baik, karena kami juga meminta dan belum dapat. Tadinya saya pikir, wah mungkin karena media belum dapat, tapi kalau bahkan anggota Baliknya sendiri juga belum dapat, maka itu perlu dijawab nanti. Tapi sebelum dijawab oleh Ketua Balik, saya ingin ke Bang Haris Azhar. Bang Haris, Anda menyebut Undang-Undang Cipta Kerja kecurangan legislatif.
Kenapa Anda sampai memakai kata itu, kecurangan legislatif? Ya, itu sebetulnya ini fraud legislation process. Jadi kecurangan proses legislasi. Kenapa sejak awal tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan? Kita punya aturan hukum, aturan main soal itu. Salah satunya soal harus berkonsultasi, naskah akademiknya harus ada, mengukur problem sosiologis, lalu mengukur nilai yang harus digali, dan itu harus turun ke masyarakat, dan itu harus ketemu dengan para ahli, dan itu harus mengumbar, harus royal, harus membagi-bagikan naskahnya, idenya, mengambil dari masyarakat. Yang terjadi adalah sampai beberapa bulan yang lalu, sejak mulai diluncurkan ide bahwa akan ada omnibus law, yang muncul adalah ketertutupan. Bahkan kami dapat informasi dari dalam tim pemerintah, itu jika mereka membagi-bagikan draft, itu mereka justru yang dikejar-kejar atau dapat peringatan keras atau bahkan dapat hukuman di dalam pemerintahan atau dalam satgasnya di RUU Omnibus Law ini. Okay. Jadi artinya, kalau hari ini orang masih belum tahu draft yang mana yang harus dibaca, ya karena memang dari awal ini sudah cacat, sudah bermasalah, gitu. Nah itu menunjukkan bahwa pembahasan undang-undang ini mengandung banyak kecurangan, ketidakjujuran, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang membahayakan buat bangsa ini ke depannya. Oke, saya ingin langsung lempar ke Ketua Balik, Bang Supratman, untuk menanggapi. Bagaimana, Bang Supratman? Silakan. Pertama, saya tidak ingin mencampuri urusan penyusunan undang-undang, karena ini adalah inisiatif pemerintah. Jadi itu wilayahnya domain pemerintah untuk menjelaskan itu. Kami di Badan Legislasi di tingkat panja itu terkait dengan pembahasan. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah dengan berani mengambil sebuah metode atau yang kita kenal dengan Omnibus Law dalam rangka mengharmonisasi dan sinkronisasi terhadap keseluruhan regulasi kita yang memang di berbagai macam produk undang-undang di sektor-sektor KL itu saling tumpang tindih. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang jujur dari negara bahwa selama ini proses legislasi kita dari tahap perencanaan itu hanya kurang lebih kita berpikir sektoral. Oke. Oleh karena itu momentum ini saya apresiasi. Bahkan saya mengajak kepada Presiden Jokowi untuk memulai, bahkan saya sudah sampaikan ke Menkumham bersama dengan Badan Legislasi untuk kita menginisiasi omnibus berikutnya. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengkarut perencanaan politik hukum nasional kita dalam berbagai sektor yang saling bertimbangan. Ya, Anda bahkan merasa puas dan mengusulkan agar ada omnibus law yang lain. Tetapi bagaimana? Saya belum bicara substansi, Mbak Nana. Ya. Saya nggak bicara substansi, tapi saya harus patut memberi apresiasi di tahap itu. Bang Supratman, bagaimana dengan kritikan-kritikan yang tadi didengarkan, bahkan menuduh, bahkan ada tudingan ini ada kecurangan legislatif, prosesnya tidak terbuka, kilat, bahkan sampai sekarang draft yang sudah disahkan di sidang pun belum dipegang oleh anggota Balik sendiri. Mbak Nana, saya bersyukur malam ini karena yang dihadirkan itu Mbak Lydia. Kenapa? Karena kalau anggota DPR yang lain yang tidak ikut serta dalam pembahasan, itu justru akan fraud hasilnya. Jadi mudah kami saling mengkonfirmasi. Jangan lupa, saya sebagai Ketua Panja bahkan mempercayakan kepada Mbak Lydia bersama dengan Pak Andreas untuk secara dengan teliti betul, karena saya tahu Mbak Lydia itu orangnya detil. Jangan sampai ada penyelundupan pasal ataupun penyelundupan norma. Bahkan di awal di tim kecil yang kami bentuk di tim perumus, bahkan saya meminta khusus kepada Mbak Lydia. Mbak Lydia, bantu saya, kritisi, tolong catatan-catatan yang selama ini kita putuskan di tingkat panja, jangan sampai terlewatkan. Itu satu ya. Baik, artinya ditahan dulu saya selaku Ketua Bang Supratman, mohon ditahan dulu supaya bisa langsung ditanggapi. Silakan Mbak Lydia.
Ya betul, terima kasih kepercayaan yang sudah diberikan sama Pak Ketua. Karena memang pada dasarnya kita juga melakukan pengecekan, cuma memang karena keterbatasan nggak memungkinkan dalam tim perumus itu melakukan penyisiran ya, karena ada banyak sekali undang-undang yang ada di sana, maka menyebabkan memang pasti masih ada kelolosan dan kita bisa bayangkan, maka itu jadi pada saat pembicaraan tingkat 1, saya mengawali sebelum pandangan mini fraksi mengawali bahwa lazimnya memang seharusnya draft itu sudah diberikan dulu. Meskipun diamanahkan kepada 2 orang, nggak akan bisa selesai. Karena ini sebetulnya harusnya dilakukan oleh banyak orang karena mengandung banyak sektor undang-undang itu sendiri. Karenanya memang menurut saya ini jadi bagian pelajaran juga sih buat kita Pak Ketua, karena bab-bab teknis gini dikhawatirkan, saya tidak membicarakan bahwa nanti ada yang hilang atau tidak. Tapi bahkan untuk melakukan sinergi satu dengan yang lainnya, itu kerumitan yang tersendiri ketika kemudian kita bicara soal omnibus, apapun juga itu memang itu jadi satu PR besar ya. Artinya baik, terkonfirmasi ya Mbak Nana ya, terkonfirmasi ya begitu kita akan lanjutkan sesudah pariwara setelah ini karena kemudian menjadi menarik. Kalau tadi bahkan yang Anda tugaskan begitu untuk merumuskan saja mengatakan waktunya terlalu mepet untuk merumuskan dan untuk mensinkronisasi berbagai pasal yang jumlahnya luar biasa banyak itu. Bagaimana kita bisa tahu kualitasnya akan sesuai? Setelah pariwara, tetap di sini. Mereka keluar, stop produksi dari mulai pagi sampai malam. Shift 1, shift 2, shift 3 maupun non-shift. Tentu ini sesuai aturan undang-undang. Dan itu dibolehkan oleh konstitusi. Oke, saya akan langsung ke Bang Haris Azhar. Saya ingin minta tanggapan Anda karena Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR, Bang Supratman yang juga hadir bersama kita malam ini mengatakan proses pembahasannya itu terbuka transparan karena disiarkan langsung oleh TV Parlemen, bisa diakses lewat media sosial Parlemen. Apakah itu indikator bahwa ini memang sudah terbuka dan transparan? Ya itu indikator kesempitan berpikirnya dia aja. Kita kan bukan anggota parlemen. Dan TV Parlemen itu bukan alat untuk menguji. Pertanyaan saya, naskah akademisnya mana? Konsultasi publiknya mana? Konsultasi tematik yang sektoral, yang terkait dengan profesi-profesi tertentu itu kemana? Itu yang nggak ada. Orang minta dokumen nggak dikasih. Itu. Kalau dia hanya bicara soal kepentingan parlemennya atau partainya dia atau gengnya dia aja, ya silakan aja. Undang-undang ini nggak berlaku buat dirinya, undang-undang ini berlaku buat 260 juta lebih orang yang ada di Indonesia. Bang Supratman? Bang Supratman, silakan. Satu, kalau Bang Haris ini kan nggak ada yang pernah benar. Jadi kita nggak usah terlalu... Betul, memang nggak ada yang benar. Kalau ada yang kita lakukan pun yang benar, pasti nggak akan pernah ada yang benar. Itu satu. Yang kedua, sabar dong. Oke, baik. Bang Haris, sabar dong. Bang Haris kita dengarkan. Ngomongin soal bahwa sudah konsultasi ngajak orang dari PKS itu artinya sudah sabar dong. Oke. Bisa begitu dong. Baik. Dan ini kan aku bilang kan kalau Haris ini asal dia benar aja sendiri gitu loh. Sabar aja. Kebetulan saya ngadepin orang yang nggak benar, jadi saya kelihatan benar. Kalau Anda bisa tunjukin bahwa Anda benar, saya senang sekali. Dengar dulu, kita bicara aspek proseduralnya. Kita belum bicara substansi. Baik. Kita bicara. Baik. Oke ya. Bukan Anda bangun justifikasi untuk bela diri terus-terusan. Orang udah mau mati. Bukan aku mau bela diri. Kalau kita bicara substansi, Anda boleh kritik. Kita bicara yang lain. Aku mau bicara soal proseduralnya. Silakan Bang Supratman. Bang Haris kita dengarkan dulu. Silakan Bang Supratman. Satu, dulu DPR itu selalu dikritik, selalu tertutup. Mbak Nana, boleh Anda catat, boleh Anda buka dokumentasi mulai parlemen ini berdiri. Inilah pertama kalinya dalam sebuah rapat panja dari awal hingga akhir kami buka.
tugas kami menyampaikan, menyediakan medianya untuk publik bisa akses. Bukan saya menghubungi 1 orang, 2 orang untuk mengakses itu. Kan itu nggak logik cara berpikirnya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan konsultasi publik. Badan legislasi, kami melakukan itu. Yang kedua, seluruh fraksi di awal kami meminta, karena tidak mungkin semuanya kita bisa lakukan di badan legislasi. Saya selaku Ketua Panja meminta kepada fraksi-fraksi untuk melakukan konsultasi publik. Silahkan Anda cantumkan kedimnya. Yang benar pasti akan kita masukkan, dan itu menjadi kesepakatan kita. Oke. Itu sebuah keterbukaan yang luar biasa yang kami lakukan. Oke. Belum pernah terjadi. Entah itu mau diapresiasi oleh publik atau tidak, ayo kita nilai secara objektif. Baik. Kita belum masuk substansi ya, tapi dari sisi itu, Oke. saya ingin menyatakan inilah Baik. pertama kalinya Poinnya 2 poin itu sudah saya diri tangkap. seluas-luasnya. Bang Supratman, 2 poin itu sudah saya tangkap. Saya ingin minta tanggapan Bang Haris. Berkaca dari 2 poin tadi, bagaimana Bang Haris? Begini, kita punya standarnya. Dari tadi dia nggak bicara soal standarnya. Standar soal tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu ada peraturan perundang-undangannya. Dia lari pakai berlindung di balik wajahnya Jokowi. Memuji Jokowi, mau ketemu Yasona Lawli, semua mau diomnibuskan. Jelaskan prosedurnya bagaimana. Anda yang balik. Kita ini rakyat. Masa kita yang harus jelaskan kerjanya balik harusnya bagaimana? Jelaskan dulu prosedurnya. Ya, saya jawab Mbak Nana ya. Harusnya bagaimana? Sesuai Jangan membebani badan legislasi, Oke. Panja, dalam hal penyusunan. Itu bukan kerjanya balik, karena ini inisiatif pemerintah. Kalau soal penyusunannya, tanya ke pemerintah. Jangan tanya prosedurannya ke kami. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda ingin mempertanyakan soal apakah badan legislasi sudah sesuai prosedur Undang-Undang 12 tahun 2011, saya pastikan sudah sesuai dalam mekanisme pembahasan. Anda jangan. Saya akan minta untuk. Anda nggak usah ngelarang, terserah saya. Anda bikin peraturan. Saya nggak larang Anda boleh bicara apa saja. Saya cuma bilang saya Anda itu selalu merasa benar. Baik, Bang Supratman, Bang Haris Azhar. Buktikan aja kalau kerja Anda Bang benar. Supratman, Bang Haris Azhar. Ya, saya minta untuk tenang dulu. Saya tidak akan mematikan mic Anda berdua, karena Anda berdua tetap berhak untuk ngomong, karena saya juga mengundang Anda. Tetapi saya ingin minta sekarang kalau begitu tanggapan dari Mbak Lydia, yang juga Badan Legislasi DPR, tetapi yang justru menolak, yang pada akhirnya menolak undang-undang ini. Silakan Mbak Lydia. Ya, Mbak Nana, kalau dalam pembahasan undang-undang ada yang nerima, ada yang menolak, itu biasa. Dan kalau buat PKS, pertama ketika kita bicara prosedur, sebagaimana tadi disampaikan, kita merasa bahwa ini masih perlu lebih banyak lagi konsultasi publiknya. Dalam waktu di mana terjadi pandemi COVID ini, memang menjadi kesulitan dan itu jadi keterbatasan. Harus diakui bahwa kita tidak bisa dengan sangat banyak sebagaimana kita bisa melakukannya. Karena setidaknya karena ada 79 undang-undang sih mestinya 79 kali minimal untuk konsultasi publik. Oke. Dan dalam satu isu itu sebetulnya harus lebih dari itu. Jadi Mbak Lydia, jadi Anda memang mengakui konsultasi publiknya ini kurang dalam hal, jadi wajar kalau kemudian publik merasa tidak dilibatkan, wajar kalau publik merasa suara-suaranya tidak didengar, itu Anda mengakui? Ya betul, mungkin aja itu terjadi karena memang ada banyak hal yang kekurangan waktu itu, tapi juga kita juga lihat bahwa memang pemerintah juga tidak terdengar melakukan konsultasi publik justru dalam penyusunan awalnya kan harusnya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balik itu sebetulnya dari pemerintahnya sendiri mestinya melakukan konsultasi publik yang lebih banyak dan kami sebagai wakil rakyat itu melakukan bagian-bagian yang bisa kami lakukan. Hanya dengan keterbatasan itu jadi nggak cukup. Kalau begitu saya akan langsung lempar ke Kepala BKPM, Pak Bahlil. Pak Bahlil mewakili pemerintah malam ini di Mata Najwa. Konsultasi publik tidak dilakukan maksimal? Silakan Pak Bahlil. Baik Mbak Nana, saya ingin menjelaskan dulu. Saya pikir di sini hanya membahas substansi, tapi ternyata prosedur mekanisme pun harus ikut membantu Pak Supratman ini. Jadi gini Mbak Nana, kalau kita mau berbicara tentang sosialisasi, mendengar masukan dari rakyat, pada prinsipnya tim itu sudah melakukan. Bahwa dalam proses itu kemudian ada yang belum puas, ya wajar aja kita memahami. Tetapi kita sudah melakukan apa yang dimaksudkan untuk melakukan konsultasi publik dan proses awal. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ada sebuah keharusan untuk harus kami memberikan kepuasan 263 juta penduduk rakyat Indonesia. Itu juga soal Mbak.
Yang kedua Mbak Nana, kita tahu semua ini kan pandemi COVID. Undang-undang waktu dilakukan inisiasi itu kan kita nggak pernah menyangka kan bahwa akan COVID seperti ini. Tetapi saya berpikir bahwa negara ini nggak akan bisa maju kalau kita masih berbicara pada hal-hal yang tidak substantif. Saran saya malam ini mendingan kita diskusi tentang isi daripada undang-undang cipta kerja ini. Apakah undang-undang ini bisa membawa kesejahteraan atau bisa menciptakan lapangan pekerja untuk mengurangi pengangguran atau tidak? Itu justru jauh lebih efektif menurut saya Mbak Nana. Ya, Pak Bahlil, kita tentunya akan bicara soal itu, tetapi apakah artinya Anda merasa prosedur itu tidak penting? Bagaimana undang-undang itu disusun, bagaimana undang-undang itu bisa dipahami oleh publik yang melibatkan publik? Saya ingin lempar ke Bang Haris. Saya akan lempar ke Bang Haris. Bang Haris, bagaimana? Seberapa penting sebetulnya kalau kita bicara prosedural, proses sehingga undang-undang itu mengikat seluruh rakyat Indonesia? Seberapa penting itu? Kalau harus memuaskan seluruh rakyat dengan materi yang sangat rakus sampai 70 lebih dimasukkan ke dalam sini, ya itu memang harus membahas memuaskan semua orang. Jangan menganggap enteng terus mengatakan bahwa ini karena COVID, justru karena COVID negara Urusin COVID ini harusnya energinya dibuang ke sana. Bukan memaksakan omnibus, memukul orang supaya di sweeping, memukul orang supaya diam di rumah, nggak bisa keluar, tapi DPR-nya diam-diam menyelundupkan berbagai pembahasan, tiba-tiba mengesahkan. Prosedur yang kotor akan menghasilkan materi yang jelek dan kotor dan rakus. Itulah yang terjadi sama Omnibus Law hari ini. Mbak Nana ya, boleh aku sedikit tanggapi ya, satu. Boleh ditanggapi setelah pariwara? Setelah ini saya akan kasih kesempatan pada Anda untuk menanggapi karena memang itu perlu ditanggapi. Ada kata-kata rakus di sana, apakah itu betul? Setelah pariwara, tetap di sini. Oke, saya ingin langsung kasih kesempatan Bang Supratman. Tadi ada tudingan yang keras yang dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Ada kata-kata rakus di situ. Tanggapan Anda? Baik, Mbak Nana, begini. Saya ingin menjelaskan bahwa proses awal itu kan kita sudah lakukan sesuai mekanismenya yang ditetapkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang kedua, terkait dengan katakanlah banyak sekali pasalnya. Sebenarnya sesungguhnya itu hanya soal metode. Kurang lebih 7.000 tim, ya. Tetapi sesungguhnya dalam satu pasal itu kan biasa terdiri dari 5 ayat. Yang berubah itu hanya 1 ayat. Jadi hampir 2/3 dari keseluruhan DIM itu adalah DIM-nya tetap dan tidak berubah. Hanya soal drafting yang membuat kami harus tetap menulisnya utuh. Jadi kalau DIM yang substansi yang berubah itu tidak lebih dari 1.800 DIM. Jadi itu diingat ya. 1.800 DIM. Nah, inilah yang selama proses 6 bulan kami diskusikan. Yang lain-lain itu sifatnya tetap, tidak perlu dibahas. Kecuali hanya soal kita menyangkut soal redaksionalnya. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan itu bahwa ini banyak, jangan lupa sinkronisasi ini adalah terkait dengan masalah perizinan dasar. Kalau terkait dengan perizinan, ini kan tumpang tindih di antara satu kementerian satu dengan kementerian yang lain. Ini yang kita sinkronkan. Jadi benar 79 yang akhirnya jadi 73 undang-undang. Bang Supratman, tapi kemudian dari sisi untuk perizinan berusaha. Bang Supratman, kalau tadi Anda katakan ini dilakukannya sudah transparan, terbuka, tetapi kenapa bahkan anggota DPR sendiri ada yang terkaget-kaget ketika melihat hasil dari undang-undang yang digarap ini? Misalnya Ketua Komisi 10 kaget kenapa ada pasal yang tadinya sudah disepakati tidak masuk, tiba-tiba ada lagi. Bahkan tadi dia sendiri tidak ada satupun pasal. Saya ingin sampaikan klarifikasi itu terkait dengan klaster pendidikan, ya, klaster pendidikan. Pemerintah dan Badan Legislasi setuju untuk mengeluarkan klaster pendidikan setelah mendengar Muhammadiyah, kemudian NU dan teman-teman perwakilan Komisi 10. Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya masih ada apa penjelasannya? Yang ada itu adalah, dan itu disepakati semua fraksi, bahwa paragraf 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha, dan yang menyampaikan ini Ketua Komisi 10 anggota DPR sendiri. Bukankah ini artinya masih banyak sekali yang terkaget-kaget dan belum tahu? Bagaimana Anda mengatakan bahwa prosesnya transparan dan terbuka kalau Komisi 10 DPR saja mempertanyakan itu?
Itu kita sepakati di tingkat panja, Mbak, bahwa untuk kawasan pendidikan, terutama bagi lembaga pendidikan tinggi asing, itu boleh masuk di dalam kawasan ekonomi khusus. Dan itu kita sepakati. Jadi yang terkait dengan pendidikan, saya ingin kembalikan bahwa itu prosedurnya tetap kembali ke undang-undang existing. Baik. Karena undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang Bang Supratman, guru dan poinnya adalah semua. ketika bahkan anggota DPR sendiri terkaget-kaget melihat ini dan kemudian Anda mengatakan ini undang-undang yang paling transparan. Kalau paling transparan seharusnya tidak ada yang terkaget-kaget begitu. Saya ingin lempar kembali dia. Itu artinya yang bersangkutan nggak ikut. Saya ingin lempar ya kalau anggota DPR tidak ikut, ikut, kemudian Anda menyalahkan yang itu, berarti bagaimana publik yang bahkan tidak bisa punya akses untuk kewajiban berdebat kami langsung? menyiapkan Bang medianya Supratman. untuk Baik, publik saya ingin bisa kembali akses. Itu kewajiban kami. Bagaimana, Bang? Kewajiban kami menyediakan medianya untuk publik bisa akses. Oke. Yang kedua, kewajiban kami menyediakan seluruh anggota panja untuk mengkomunikasikannya kepada publik. Oke. Dan semua publik, baik melalui media sosial maupun pernyataan semua lembaga-lembaga, kami dengar semuanya. Dan itu yang kami perjuangkan untuk masuk di dalam Omnibus. Oke. Menurut Anda sudah didengarkan berbagai suara-suara itu, tapi kenapa kemudian Kami masih dengar. banyak? Oke, saya ingin lempar ke Mbak Ledia. Mbak Ledia, Anda ada tanggapan tadi khusus Kepala BKPM bicara soal konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya gini, kalau dibilang konsultasi publiknya sudah dilakukan oleh pemerintah, Kak Bahlil tadi mengatakan bahwa sudah dilakukan, tapi kenyataannya pada di lapangan sih waktu kita bahas, banyak juga sih internal kementerian tuh masih pembahasan-pembahasan sektoral ya. Mereka merasa bahwa bukan begini, harusnya tidak begini dan seterusnya. Saya tidak tahu ya sejauh mana di internal pemerintah itu diajak bicara, tetapi banyak yang kemudian ternyata kok banyak yang nggak nyambung gitu. Kemudian gini Mbak Nana, jadi kalau ini tahun ke-11 saya di DPR bahas undang-undang yang dengan metode omnibus itu karena pertama kali itu memang rumit benar. Kita harus mengatakan bahwa ini rumit. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Ketua bisa diambil cuma sebagian saja yang diubah gitu dan seterusnya. Tetapi kita nggak boleh lupa ada yang ketika kemudian diubah, dihapus itu mengubah konstruksi undang-undang asalnya. Dan ketika mengubah konstruksi undang-undang asalnya itu kan perlu kejelian tersendiri untuk melakukan pembahasan-pembahasan. Kami sampai di Timus itu menemukan misalnya yang sudah disepakati di Panja ternyata belum masuk. Jadi di Timus itu memang harus nyisir yang sudah masuk di Panja harus dimasukkan ke Timus, itu menjadi PR besar ya buat kita. Oke. Jadi di internal pemerintah sampai ke Timus itu masih ada yang mengusulkan ini mestinya jangan begini gitu. Artinya kan ada hal-hal yang memang belum semuanya selesai juga di internal pemerintah ketika mengusulkan ini. Oke. Sebelum ke Pak Bahlil, saya perlu konfirmasi dulu Mbak Nana terkait dengan yang disampaikan Mbak Lydia. Itulah pentingnya omnibus. Kalau mau dengarkan semua KL, semua kewenangannya nggak akan pernah lepas. Itulah pentingnya omnibus, mensinkronkan satu kewenangan yang bisa diambil dalam satu putusan yang tepat. Baik, silakan Bang Haris Azhar. Kalau paradigmanya seperti itu, justru itu pentingnya omnibus karena tidak mungkin kemudian semua KL yang punya kepentingan berbeda-beda dan semua pihak yang punya kepentingan berbeda-beda bisa diakomodir semuanya. Begini Nana, kita nggak ada dasar hukum untuk ngebahas omnibus, ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir tata cara pembentukan omnibus. Gitu. Jadi sebetulnya kalau memang mau membahas omnibus, ya perbaiki dulu alat masaknya. Alat masaknya itu di Undang-Undang 12 tahun 2011 tersebut. Oke. Nah itulah yang hari ini, malam ini, beberapa detik yang lalu kita dengarkan dari Saudara Supratman yang bingung menjelaskan, lempar ke Ibu Lydia, lempar ke fraksi ini, 70 ini, udah konsultasi. Ya sampai acara malam ini pun nggak bisa dijelaskan bagaimana, reportnya mana, hasilnya mana. Nah itu karena kenapa alat masaknya nggak ada. Itu satu. Yang kedua, omnibus ini tidak berangkat dari gagasan. Dia hanya berangkat dari satu kepanikan kegagalan negara mengelola negaranya, mengelola pemerintahannya. Akhirnya muncullah ide omnibus yang dimunculkan di sidang umum MPR. Oke.
Oke, saya ingin lempar langsung ke Kak Bahlil. Pak Bahlil, saya ingin masuk ke substansi berangkat dari tadi pernyataan Kak Haris Azhar. Ini kepanikan negara, kegagalan negara dalam mengelola negaranya, sehingga kemudian muncullah ide ini. Urgensinya apa sesungguhnya? Saya pikir begini, yang pertama kita harus berpikir positif dulu lah untuk bisa melahirkan pikiran dan hasil yang positif. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Har tadi, gini Bang Hari, kalau dibilang bahwa ini kepanikan, ini kegagalan, ini saya harus jujur mengatakan bahwa agak keliru juga. Yang benar itu adalah pemerintah melihat kondisi sekarang 7 juta yang siap mencari lapangan pekerjaan existing. 2,9 juta setiap tahun angkatan kerja. Itu sebelum COVID. Setelah COVID sekarang saudara-saudara kita yang tidak beruntung mendapat PHK kurang lebih sekitar 7 juta. Hampir 16 juta lebih Mbak Nana yang sekarang siap rakyat Indonesia untuk mencari lapangan pekerjaan. Pertanyaan berikut adalah 16 juta lebih yang belum dapat lapangan pekerjaan termasuk anak-anak mahasiswa yang baru selesai kuliah ini apakah harus direkrut pakai PNS atau pegawai BUMN atau TNI Polri? Saya pikir nggak akan cukup Mbak Nana. Maka instrumen masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah investasi. Nah namun atas dasar evaluasi total kondisi objektif kita sekarang, yang pertama investasi masuk itu kan problem kita itu adalah terjadi apa yang disebut dengan ego sektoral Mbak Nana. Harus jujur kita akui bahwa terjadi ego sektoral antar kementerian lembaga. Aturan yang tumpang tindih. Bentar Mbak Nana, biar saya jelaskan ini. Aturan yang tumpang tindih antara kabupaten kota provinsi dan persoalan lahan dan mohon maaf harga upah buruh yang memang tingkat kenaikannya per tahun itu tinggi. Tapi itu nggak ada masalah, bisa kita bicarakan. Nah, itulah salah satu kenapa Undang-Undang Omnibus Law ini lahir, Cipta Lapangan Kerja. Undang-undang ini melakukan sinkronisasi lewat norma standar pelayanan yang ada, Mbak. Dulu, Mbak, sekalipun kita punya izin di pusat sudah ada, tapi kalau izin lokasi di daerah itu belum diteken oleh bupati gubernur sampai kadang-kadang 1 tahun 2 tahun, itu nggak ada instrumen pusat untuk bisa melakukan kontrol. Dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, maka izin NSPK kita kasih, kita bisa kontrol lama waktunya. Itu satu, Mbak Nana. Baik, boleh saya tangani satu dulu Bang Bahlil, karena setelah ini kita akan lanjutkan dan saya juga akan ajak untuk bergabung dalam diskusi soal urgensi Undang-Undang Cipta Kerja ini Bang Faisal Basri, seorang ekonom. Setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa. Apa sesungguhnya urgensi Undang-Undang Cipta Kerja? Tadi kita dengarkan Kepala BKPM mengatakan tentunya untuk mendorong investasi sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Saya ingin langsung lempar ke Bang Faisal Basri, seorang ekonom. Bang Faisal, urgensi itu akan tercapai tidak dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Akan munculkah investasi baru? Akan terbukakah lapangan kerja untuk anak-anak muda kita? Saya pakai data saja ya. Tidak ada masalah mendasar tentang investasi di kita. Investasi di Indonesia baik-baik saja, walaupun tidak spektakuler ya. Pertumbuhan investasi tahunan kita itu lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Brazil, Afrika Selatan, ya, lebih tinggi. Hampir sama dengan India, ya, hampir sama dengan India, hanya di bawah Vietnam. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat peranan investasi terhadap PDB, itu Indonesia tertinggi sepanjang sejarah di era Pak Jokowi. Tinggi, 34% dari PDB. Tertinggi, sebelumnya tidak pernah di atas 30%. Indonesia tertinggi di ASEAN, investasi terhadap PDB-nya. Indonesia lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah atas maupun menengah bawah. Jadi tidak ada masalah dengan investasi, magnitude investasi. Indonesia negara yang masuk top 20 sebagai penerima investasi asing di dunia. Vietnam tidak masuk. Indonesia adalah negara yang paling atraktif. Bang Faisal, jadi apa yang mau Anda katakan bahwa sesungguhnya kalau tujuannya meningkatkan investasi itu bukan itu yang akan disasar karena toh sekarang sudah angka-angkanya sudah seperti yang tadi Anda sebutkan? Nah, jadi masalahnya adalah investasi banyak, hasilnya sedikit.
Namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio di zaman Pak Jokowi 5 tahun terakhir itu 50% lebih tinggi daripada era-era sebelumnya dan tertinggi di ASEAN. Untuk investasi di Indonesia menghasilkan satu unit cangkir kopi ini membutuhkan 6,5 modal. Oke, dan apakah kemudian Sementara sebelumnya 4,3. Bang Faisal, jadi Kenapa? apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan bisa mengadres isu itu? Loh, tujuannya investasi tidak masalah. Yang masalah hasilnya kecil. Kenapa? Ibaratnya kita itu makan yang bergizi, tapi berat badan kita tidak naik. Banyak cacing di perut. Itu namanya korupsi. Korupsi itu bikin investor di luar negeri itu maupun di dalam negeri sakit kepala. Nomor 1 masalahnya korupsi. Oke. Nomor 2 birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Ketenaga kerjaan nomor 11. Jadi ayo selesaikan, kita selesaikan korupsi, perencanaan yang tidak benar, membangun yang sembrono gitu kan udah kelihatan. Oke. Bangun bandara Kalijati sepi, bangun pelabuhan Kuala Tanjung sepi. Bang Faisal, jadi Pak Anda mau Jokowi bilang- mengakui airport terlalu banyak. Jadi resepnya tidak sesuai. Kalau persoalannya tadi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai resep itu tidak akan bisa ampuh? Pak Bahlil bisa cerita investor dari Korea sebelum ada pandemik ini, masih ada pandemik ya, sebelum ada undang-undang ini akan datang. Pak Bahlil baru dari Korea itu. Sekarang Pak Luhut, wah luar biasa, attract investor dari China di nikel, mau bikin pabrik segala macam, itu tanpa omnibus, kan tidak masalah. Kok jadi aneh gitu? Investasi tidak masalah kok katanya untuk investasi. Silakan. Tidak masuk akal. Pak Bahlil, tidak masuk akal? Silakan. Mbak Nana, mungkin satu hal bahwa saya setuju dengan Bang Faisal bahwa ekor kita tinggi, salah satu diantaranya potretnya adalah korupsi. Saya ingin menjelaskan Bang, kenapa ada kecenderungan untuk korupsi itu terjadi. Pertama karena tata laksana terhadap aturan yang tidak sinkron itu muncul dan potensi pertemunya orang-orang itu melahirkanlah indikasi korupsi. Justru dengan undang-undang Omnibus Law ini, maka ada sebuah proses pencegahan terjadinya korupsi untuk meningkatkan daya saing ekor kita, Bang. Contoh, dulu undang-undang ini kalau izin lokasi di daerah, di kabupaten kota, itu kalau pengusahanya tidak turun ketemu bupatinya, Bang, itu nggak selesai. Dan itu terbukti banyak, mohon maaf dengan segala hormat, saudara-saudara kita yang kena kasus OTT akibat karena izin-izin lokasi segala macam. Nah, undang-undang ini untuk bagaimana bisa meminimalisir agar itu tidak terjadi. Makanya sentranya lewat OSS semua. Jadi sebenarnya undang-undang ini sejalan dengan pikirannya Bang Faisal untuk bagaimana ekor kita naik dan potensi korupsi mampu kita memperkecil. Oke. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf dengan segala hormat Penjelasan dari Pak Menteri, apakah benar investasi itu anjlok? Investasi itu jeblok? Kan tidak Pak Menteri kan? Apakah data saya bisa disanggah? Kalau persoalan investasi 2019 itu 809 triliun dan target kita sekarang di atas 809 triliun. Secara volume itu tidak ada penurunan, selalu ada kenaikan dari tahun 2016, 17 sampai dengan 2020. Namun yang harus dilihat adalah kebutuhan rakyat terhadap lapangan pekerjaan itu semakin hari semakin tinggi. Dan oleh karena itu instrumennya adalah bagaimana kita mendorong untuk menambah investasi. Oke. Menambah investasi ini salah satu persoalannya adalah mampu kita memperbaiki sistem birokrasi internal kita dan juga adalah sistem bagaimana bisa kita memperkecil peluang agar tidak terjadi indikasi korupsi itu. Oke, Bang Faisal, silakan Bang Faisal. Tadi Bang Bahlil mengatakan ketika tadi Anda katakan ada cacing atau ada yang memakan, ada korupsi dengan mempermudah perizinan. Yang memang dilakukan oleh undang-undang ini, apakah itu bisa diadres isunya? Bang Faisal? Saya setuju itu salah satu bagian kecil. Kedua adalah hampir semua proyek ini tidak ada tender. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan harga terendah. Kan dikasih ke BUMN. Oke.
Itu yang membuat ICOR tinggi. Kemudian kedua, ketiga, perencanaannya tidak bagus. Misalnya nih Pak Jokowi datang ke satu daerah. Kemudian rakyat minta bandara. Pak Menko PUPR bikin ya besok tahun depan selesai. Begitu caranya. Tidak ada di proses perencanaan di Bappenas. Tidak ada di dalam buku Bappenas itu. Jadi selesaikan. Nah, cari dananya kan akrobat. Cari dananya akrobat dengan cara apa? BUMN-nya disuruh utang, makanya utang BUMN sekarang udah 1.000 triliun lebih. Oke. Akibatnya menimbulkan masalah, tidak bisa bayar utang. Masa pandemi ini dimanfaatkan untuk membayar. Oke. Mbak Nana, boleh nggak saya, karena ini terkait dengan RUU Cipta Kerja. Saya masih ada satu narasumber lagi, ada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, ada Pak Haryadi Sukamdhani, dan saya ingin minta tanggapannya Pak Haryadi soal urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari kacamata pengusaha, silakan. Nah ini saya melengkapi ya dari apa yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi dan juga oleh Dinda Bahlil. Jadi sebetulnya kalau kita melihat betul angka absolut investasi naik ya 800 triliun. Tapi kalau kita lihat ke belakang tahun 2010 pada saat investasi kita itu masih sekitar 206 triliun, penyerapan rasio per 1 triliun itu 5.014 orang. 2019 pada saat 800 triliun lebih, penyerapannya hanya 1.600. Nah ini yang tadi nggak dibicarakan kan. Jadi memang betul naik, tapi kualitas investasi yang masuk itu semua adalah padat modal. Nah inilah yang sebetulnya menurut pandangan kami adalah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita itu tidak berkualitas. Jadi kalau tadi ditanyakan seberapa urgensinya, menurut kami sangat urgent. Dan kami sudah menyampaikan sejak 17 tahun yang lalu saat Undang-Undang 13 itu disahkan, kami sudah sampaikan dengan aturan seperti ini, rigid seperti ini, maka reaksi daripada lapangan kerja, si investor itu pasti akan rigid juga. Karena mereka berhitung dengan kondisi yang rigid yang mengakibatkan juga tidak kompetitifnya dari biaya ketenaga kerjaan itu pasti akan direspons dengan hilangnya industri padat karya gitu. Dan ini sekarang kenyataannya seperti itu, dan yang menikmati sekarang dengan adanya kelemahan atau ketidakWaspadaan kita ya negara-negara peer kita. Vietnam naiknya luar biasa dan Thailand juga naiknya luar biasa karena dia betul memanfaatkan dari kelemahan kita mengantisipasi industri padat karya itu. Dan padahal kita sama-sama ketahui bahwa di komposisi kita itu kan 57% itu lulusan SMP ke bawah gitu Mbak Nana. Jadi ini yang selama ini kita nggak pernah bisa secara terbuka melihat memotret kondisi kita seperti apa sih sebetulnya. Dan juga jangan lupa Mbak bahwa 40% penduduk Indonesia itu menerima subsidi loh. Dan dari 40% penerima subsidi itu kriteria di Kementerian Sosial untuk penduduk yang tidak mampu itu adalah pendapatan kepala rumah tangganya itu adalah 600.000 per bulan. Jadi bisa kita bayangkan 40% itu kira-kira 98,6 juta orang. Nah inilah yang menurut pandangan kami urgensinya di sana. Nah kalau ada masalah yang terkait dengan hal-hal yang tidak seperti ini harusnya ada keterbukaan kita untuk melihat. Jadi jangan kita melihatnya seolah kita karena negara dianggapnya G20 semuanya baik-baik saja. Sebenarnya nggak baik-baik saja. Pertumbuhan kita itu tidak berkualitas karena apa? Tidak memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Demikian Mbak. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan bahas soal dari sisi pekerja karena itu salah satu hal yang kemudian banyak mendapatkan sorotan, pasal-pasal yang menyangkut perburuhan. Setelah pariwara kita akan bahas. Kami sebagai organisasi serikat buruh bersama gerakan buruh bersama rakyat sejak dari awal sangat tidak bersepakat dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena ini akan menjurus tentang persoalan masa depan generasi bangsa dan rakyat Indonesia. Ada ketentuan tentang pekerja kontrak. Jenis pekerjaannya masih dibatasi sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi di situ ada disebutkan bahwa soal jeda waktu atau masa kerja daripada hubungan kerja kontrak atau PKWT itu berdasarkan kesepakatan antara si pekerja dengan si pemberi kerja. Ini memang berpotensi bahwa masa kerja daripada pekerja kontrak ini akan bisa lebih dari yang sekarang berlaku, yaitu 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, artinya maksimal 3 tahun. Kami tidak setuju UMK bersyarat. Kembalikan UMK ya UMK.
Dan kami tidak setuju UMSK dihilangkan. Kembalikan UMSK harus ada. Pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. Kami minta tidak ada pengurangan nilai pesangon, kembali kepada 32 bulan upah. Karyawan kontrak atau PKWT seumur hidup kami tidak setuju, karena itu adalah perbudakan zaman modern. Ya, itu sebagian dari keberatan berbagai organisasi buruh tentang pasal-pasal yang memuat ketentuan ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ingin lempar ke Haris Azhar. Kak Haris, tidak perlu masuk spesifik pasal dulu, tetapi secara umum bagaimana Anda melihat kepentingan buruh versus kepentingan pengusaha versus kepentingan negara dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau saya mau bilangnya begini loh, dari problem besar dan juga terkait dengan soal ketenagakerjaan, Nana, itu ada, kalau pakai pendekatan bisnis, kan harusnya semua pihak harus punya modal, dan modal itu harus dihargai. Nah, yang penting dari tenaga kerja di Indonesia, kalau memang mau bikin tambahan, satu, selamatkan Undang-Undang Nomor 13, itu dipertahankan. Yang kedua, diperbaiki pelaksanaannya yang masih banyak sampai hari ini, Undang-Undang 13 itu tidak diterapkan dengan baik. Yang ketiga, skillnya, ya kan, skillnya itu yang harus diperbaiki. Yang keempat, perusahaan-perusahaan itu dijamin atau dipaksa untuk menjamin lebih dahulu, baru kemudian berbicara soal modal dengan modal diadu. Oke. Nah, yang saya baca, politik hukumnya yang saya baca di dalam Undang-Undang Omnibus ini, itu menempatkan buruh tidak boleh macam-macam, tidak boleh cuti, cutinya dikurangi. Kalau tunjangan 7 bulan itu bukan wajib, tetapi bisa sampai 7 bulan. Sekarang bagaimana mungkin kondisi buruh yang sudah lemah, yang sudah lelah, yang dia miskin, yang dia tidak dalam kapasitas yang setara dengan perusahaan, harus negosiasi dengan lawyer-lawyernya perusahaan yang licin-licin dasinya, lalu nanti dibawa ke mekanisme-mekanisme yang kalau dia datang ke mekanisme-mekanisme kontrol dan pemulihan, lalu dia dikenain sanksi, Anda tidak disiplin karena Anda kabur dari tempat kerja. Jadi sebetulnya situasinya timpang. Jadi bukan perdebatan soal pasal saja, benar Nana tadi. Ini kita berpihak atau tidak, mau menghargai marwahnya para pekerja atau tidak. Dan di situ juga saya mau bilang sedikit lagi, Nana. Pasalnya saja mungkin nanti dibahas, tapi soal ketenagakerjaan itu bukan cuma soal buruh, tetapi bagaimana dengan soal tanah, dengan petani, orang yang kerja di kebun, yang itu juga semua digondol haknya lewat Undang-Undang Omnibus ini, dan mereka terancam kehilangan pekerjaan. Baik, kita akan fokus ke soal buruh dulu. Saya ingin lempar ke Bang Supratman. Bagaimana Bang Supratman? Siap. Politik hukumnya tidak berpihak kepada buruh, tidak menempatkan buruh pada marwahnya? Silakan. Sebenarnya saya ingin bercerita ya, bahwa sejak awal kami berkomunikasi dengan seluruh elemen-elemen buruh. Bahkan di tengah pembahasan, kami bersama-sama dengan baik yang ikut di tripartit maupun yang tidak. Bersama Pak Said Iqbal, kami bentuk tim perumus. Kami melahirkan sebuah kesepakatan bahwa kami dengan bersungguh-sungguh akan mempertahankan semua yang menjadi tuntutan buruh. Tuntutan buruh itu sederhana, yakni bagaimana Undang-Undang 13 itu tetap dipertahankan. Dan itu menjadi komitmen kami semua di seluruh anggota Panja. Karena pada saat tim perumus ada, seluruh perwakilan fraksi saya undang masing-masing kapoksi untuk hadir. Itu satu. Yang kedua, dari seluruh 9, bahkan kalau kita kerucutkan menjadi 7 masalah isu utama terhadap buruh, 95% itu tetap seperti undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 13. Apa itu Mbak Nana yang kita sepakati? Pertama, yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. 1, soal RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing, yang katanya sekarang lewat Omnibus, tenaga asing itu bebas masuk. Sama sekali tidak benar. Karena yang terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing, itu kembali ke Undang-Undang 13. Kedua, terkait dengan sanksi pidana, kami sepakati di tingkat Panja kembali ke Undang-Undang existing, Undang-Undang Nomor 13. Terkait dengan PKWT maupun outsourcing, sebahagian besar itu kembali kepada apa yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik.
Berikutnya terkait dengan ada usulan pemerintah yang dikenal dengan istilah upah minimum padat karya. Di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu ada, buruh meminta itu dihapus, kami hapuskan. Berikutnya terkait dengan upah minimum kabupaten kota, di mana rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang hanya mengenal satu jenis upah, yakni upah minimum provinsi. Kami tidak setuju dengan pemerintah mengembalikan upah minimum kabupaten kota itu tetap ada dengan formula yang baru, yakni menjamin kepastian kenaikan upah terkait dengan menggunakan pendekatan apakah itu inflasi maupun dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, saya yang terakhir. Baik, Bang Supratman, saya hold dulu karena saya harus kasih kesempatan juga ke Mbak. Ini terakhir saya ingin sampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan upah minimum sektoral. Benar. Halo? Baik, terputus? Baik, terputus. Saya pastikan teman-teman yang menonton Mata Najwa, saya pastikan terputusnya karena kendala teknis, bukan diputuskan atau bukan saya mematikan mic Pak Supratman. Saya pastikan saya akan lempar ke Mbak Leida dulu sambil menunggu. Mbak Leidia, bagaimana perspektif Anda soal persoalan buruh ini? Karena kemudian ada pasal-pasal yang memang dianggap masih tidak memenuhi atau tidak berpihak kepada buruh, tetapi di satu sisi disebutkan itu adalah kompromi yang sudah maksimal dan bahkan justru yang paling ideal saat ini. Perspektif PKS seperti apa? Misalnya contoh dalam pengaturan alih daya atau outsource ya. Kalau kita bicara soal outsource itu di Undang-Undang 13-nya itu ada pengaturan tentang apa saja yang dibolehkan, ya bahwa itu tidak terkait dengan proses produksi. Nah, tetapi pengaturan tentang kebolehannya itu hanya yang tidak terkait dengan proses produksi itu tidak ada, sehingga bisa dikatakan hampir semuanya jenis itu bisa dilakukan alih daya. Dan ketika kita bicara soal alih daya ini, maka kemudian juga ada yang hilang pengaturannya berkaitan tentang berapa lama boleh diperpanjang. Makanya kemudian ada persepsi bahwa ini kalau tidak diatur berarti boleh terus-terusan gitu. Nanti PKWT lagi alih daya itu nggak ada batas waktunya. Nah, sehingga itu kemudian mereka mengatakan bahwa ini jadi bagian yang juga jadi pencermatan. Kemudian berkaitan dengan cuti yang nggak ada itu adalah cuti dalam masa istirahat, cuti yang panjang. Cuti panjang itu setelah, kalau di undang-undang lama itu ada di pengaturannya, setelah bekerja 6 tahun dia ada kesempatan untuk cuti panjang. Kemudian yang saya juga nggak tahu nih, nggak tertulis mungkin ya soal istirahat mingguan 2 hari kalau yang kerjanya 5 hari itu juga nggak ada di draft 2 Oktober sekali lagi ya, saya 2 Oktober ya Nana ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengaturan soal santunan kalau meninggal. Nah, santunan kalau meninggal itu yang nggak ada. Kemudian juga pengaturan tentang jaminan pensiun. Jadi pesangon sama pensiun itu sebenarnya beda. Cuma jaminan pensiunnya itu juga tidak ada. Nah, berkait dengan pesangon yang seringkali dipersoalkan sama teman-teman pekerja, ini kan problemnya pesangonnya nggak hilang, tapi turun. Nah, kemudian di undang-undang yang lama disebutnya paling sedikit adalah bla 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 gitu ya. Nah, sementara kalau dia rancangan undang Cipta Kerja paling banyak sekian. Jadi ada kalau yang di Cipta Kerja itu yang 25 kali itu maksimal gitu, yang turun dari kedua ke 25 itu maksimalnya segitu. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan minimalnya justru. Mbak Ledia, berarti itu kan artinya bisa sangat berbeda kan pemahaman dan juga apa yang didapatkan kan? Kalau yang satu paling sedikit, yang satu mengatur batas minimal, yang satu jadi memang itu beralasan kalau kemudian ada kekhawatiran karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja berbeda seperti itu? Ya bisa jadi begitu, karena jadi akhirnya pemahamannya jadi demikian gitu karena ada perbedaan itu. Baik, kita. Mbak Nana, boleh saya tambah nggak apa yang disampaikan oleh Mbak Lydia? Pak Supratman, saya harus break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Saya ingin langsung ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal Basri, pandangan Anda soal berbagai kontroversi yang menyangkut pasal-pasal yang mengatur perburuhan ini, Bang Faisal. Tadi Pak Menteri itu secara lugas mengatakan undang-undang ini ada karena banyak masalah dengan perizinan daerah. Oleh karena itu ditarik daerah.
Kemudian Pak Menteri mengatakan ketenaga kerjaan juga. Tapi dia katakan, oh tidak ada masalah, salah ngomong barangkali. Tapi memang itulah realitasnya. Oleh karena itu, semua harus dilucuti dan diberikan semua kepada pengusaha. Lingkungan juga gitu kan. Lingkungan ini pengganggu. Ya. Tapi pengusaha itu tidak semua setuju dengan ini ya. Pengusaha yang standar lingkungannya tinggi, oke. Nah kemudian, kalau kita ingin investasi demi pekerja, ya, maka hentikan cara-cara Pak Luhut membawa tenaga kerja dari Cina ribuan orang. Pakai visa kunjungan, bukan visa kerja. Negara rugi. Sekarang udah puluhan ribu tenaga kerja China. Dan mau masuk, sekarang mau masuknya dari Manado supaya nggak terlalu ketahuan. Dari Manado mereka charter pesawat ke Morowali. Gitu. Nah ini itu yang kita ngeri. Jadi ayo kita tata bagaimana akrab terhadap tenaga kerja, kita bisa atur. Saya bisa jamin mayoritas tenaga kerja dan SMP, mereka bekerja sebagai tukang kebun, mereka jadi supir demtrak dan sebagainya. Tidak benar bahwa kita tuh bodoh, tidak mampu menutupi ini, tidak benar. Tapi Luhut Panjaitannya harus ditertibkan. Saya ingin kasih kesempatan karena tidak ada Pak Luhut di sini. Karenanya saya berharap Bang Bahlil bisa mengadres apa yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal Basri. Bang Bahlil, silahkan. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan ini tujuannya adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja dalam negeri, bukan untuk tenaga kerja luar negeri. Perintah Bapak Presiden jelas bahwa ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 16 sampai 17 juta yang sekarang siap untuk mencari lapangan pekerjaan. Biar clear kita. Yang kedua, andaikan pun tenaga kerja asing, sekarang Mbak Nana, aturan kesepakatan bersama antara BKPM, tenaga kerja dan Menkumham, tenaga kerja asing sekarang masuk pintunya lewat BKPM. Saya yakin dan percaya Bang Faisal tahu betul tentang adiknya, karena beliau guru saya sejak tahun 2000 waktu saya di Papua. Insya Allah Bang, ketika saya di sini komitmen saya untuk tidak membuka ruang yang seperti selama ini yang dianggap mungkin kurang pas dilakukan. Insya Allah Bang. Jadi komitmen saya itu Nanti saya kasih datanya. Karena Pak Luhut lebih kuasa dari Anda. Ya, itu saya pikir nanti saya akan ketemu sendiri antara abang sama adik, nanti sama Bang Faisal. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa untuk satu hal ini demikian. Yang kedua Mbak Nana, saya juga ingin katakan bahwa lapangan pekerjaan itu sesungguhnya sekitar 120 juta itu diambil dari sektor UMKM. Kontribusi kita itu 120 juta dari sektor UMKM. Dan UMKM ini adalah memberikan kontribusi 60% dari terhadap PDB kita. Yang kedua, mereka ini 99,7%. Artinya saya katakan begini, UMKM dalam Undang-Undang Omnibus Law ini juga itu memberikan keberpihakan yang sangat luar biasa. Contoh, izin nggak boleh lagi dia mendirikan seperti izin yang dibangun oleh PT. Satu lembar 3 jam selesai Mbak Nana. Yang kedua, dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, pemerintah berkewajiban untuk mencarikan pasar, kemudian pembiayaan, dan dia harus melakukan kerjasama dengan investor besar yang datang dari dalam maupun luar negeri. Artinya, ketika kita berbicara tentang UMKM, ini adalah bagian daripada demokrasi ekonomi yang menjadi perintah daripada daripada pasar. Baik, poin itu saya dapat soal UMKM. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi UMKM. Bang Faisal, Anda mau komentar soal itu sebelum saya akan lempar ke Pak Haryadi Sukamdhani. Silakan Bang Faisal, komentari dulu. Saya sangat setuju tentang UMKM itu memang kelihatan pemerintah ingin mempermudah UMKM, mempermudah nelayan untuk ke laut. Saya setuju sepenuhnya. Tidak ada keberatan sama sekali, mendukung penuh. Pak Haryadi Sukamdhani, perdebatan soal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dinilai ini lebih banyak menguntungkan pengusaha tetapi merugikan buruh. Anda sebagai Ketua Apindo, bagaimana tanggapannya? Menarik ya, kita berbicara berdiskusi malam ini seolah-olah yang bermasalah itu adalah di kaitan dengan tenaga kerja yang sudah existing, yang sudah ada di dalam lapangan kerja yang sudah mereka ada di dalamnya. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana yang saat ini mereka di luar itu. Jadi
ini sebetulnya kalau kita mau bicara dalam konteks yang lebih lebih kepentingan masyarakat banyak, kepentingan jangka panjang, kepentingan untuk kita mendapatkan bonus demografi, harusnya kita berpikirnya ke sana gitu. Kita harus melihat, karena kita kan nggak pernah membicarakan bahwa angkatan tenaga kerja kita yang 130 juta orang itu 70 jutanya itu adalah informal. Dan kalau kita lihat dari data BPJS Ketenagakerjaan yang mereka aktif sebagai peserta itu hanya 30 juta, Mbak. Nah, jadi kalau kita mau melihat, harusnya kita melihat dalam konteks yang lebih luas ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa kita ini, masyarakat itu dengan sebanyak-banyaknya mereka itu bisa menjadi tenaga kerja yang di sektor formal, bukan yang justru di sektor informal. Bukannya sektor informal itu nggak bagus ya, tapi memang di sana kan perlindungannya sangat rentan gitu. Jadi kita maksud di dalam omnibus ini sebetulnya adalah menarik ke sana. Tapi kalau kita bicara lihat seperti pembicaraan diskusi yang ada, seolah-olah yang bermasalah itu adalah situasi untuk tenaga kerja yang justru sebetulnya sudah terproteksi. Nah, menurut saya negara dalam hal ini diwakili oleh DPR dan juga pemerintah itu adalah mewakili mereka yang sebetulnya tidak masuk dalam sistem tenaga kerjaan yang formal itu gitu. Jadi ini kayaknya rasanya kita mesti ngeliatnya, jadi kalau perspektifnya itu seolah-olah ya bukannya saya ini, karena itu yang selalu kami kemukakan. Kalau seperti ini kita nggak akan pernah bisa dapat yang namanya bonus demografi, dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi, kita semua juga akan rugi. Dunia usaha juga pasti akan rugi. Karena apa? Daya belinya juga tidak akan meningkat gitu. Nah ini kita kok diskusinya nggak kesana ya gitu loh. Nggak melihat secara realistis yang tadi saya sampaikan. Tapi lebih ini kok dikurangin itu. Loh, itu semua proses kok. Proses kan suaranya orang yang memberi pekerjaan juga mesti didengar gitu kan. Kita nggak ada suara, karena disalahin semuanya tuh. Dan kalau dunia usaha disalahin terus, ya mereka juga punya pilihan kok, punya opsi kok. Kalau memang kondisinya sulit, rigid, ya udah, kan kita juga akan memilih opsi-opsi lain. Dan itu yang terjadi di datanya BKPM-nya Pak Bahlil tadi, menurun terus penyerapannya, demikian Mbak. Oke, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja memang sudah disahkan, tetapi penolakan masih terus bermunculan. Petisi misalnya datang dari pemuka agama yang tanda tangan sudah tembus 1 juta orang. Kemudian para akademisi juga ikut bersuara. NU dan Muhammadiyah juga bicara. Saya ingin minta Bang Haris, apa yang menurut Anda sedang terjadi? Bagaimana memaknai suara-suara yang muncul ini? Saya pikir kesadaran publik makin luas bahwa pengelola negara itu makin ugal-ugalan dan semena-mena memainkan perannya yang sebetulnya menghilangkan begitu banyak hak masyarakat. Hak masyarakat atau penderitaan yang selama ini justru tidak direspon dengan baik. Saya ingin mengatakan bahwa hentikan perdebatan membawa Omnibus Law ini ke judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena itu juga hampir mustahil. 3 hakim dari DPR, 3 hakimnya ditunjuk oleh Presiden, jadi 6 orang mayoritas bakal akan memenangkan kepentingan Omnibus Law ini. Tapi kalau tidak dibawa Bang Haris, kalau tidak dibawa ke MK, sarana atau yang ingin saya sampaikan begini. Saya ingin sampaikan begini, Nana. Saya mau bilang bahwa teruslah bergerak di jalanan, lakukanlah judicial review di jalanan. Ya, masyarakat adat, buruh, anak muda yang sangat tergantung dan terancam dengan Omnibus Law ini harus bergerak, baru nanti tekanan itu bisa dikonklusikan lewat judicial review yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan mensimplifikasi, jangan demo, tangkepin mereka, diintelin, direpresi oleh polisi dan oleh intelijen, lalu disuruhnya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga kursi penontonnya dikit, jadi menurut saya terima kasih sama Nana juga di acara ini. Menurut saya ini adalah amunisi yang baik untuk suara publik bisa terus berkolaborasi menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law. Buat warga, masyarakat harus maju terus. Bang Supratman, waktu untuk Anda. Yang jelas penolakan publik keras dan sebagian besar itu dialamatkannya ke DPR. Kalau kita melihat tuh ada mosi tidak percaya, DPR hianati rakyat. Bahkan kemudian ada kata-kata tidak pantas juga berseliweran di dunia maya, dan saya tahu Anda pun menerima langsung berbagai komentar itu. Apakah masih didengarkan suara-suara publik ini, Pak Ketua Balik? Saya yakinkan kepada seluruh lapisan masyarakat
bahwa justru karena kali ini kita membahas sebuah undang-undang yang urgensinya luar biasa, seluruh masukan itu pasti kami dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri tadi, abangda kita. Saya pastikan korban pertama Omnibus Law ini adalah para birokrat-birokrat yang selama ini menikmati kesenangan di dalam perizinan berusaha. Saya pastikan itu. Karena dengan perizinan berusaha yang kita buat di dalam Omnibus Law yang akan menjadi. Yang kedua, daerah-daerah, ya, pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama sekali nggak ada yang dihilangkan. Semua kewenangan di dalam Omnibus Law dibingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan saya terakhir, apakah DPR masih peduli dengan berbagai penilaian dan persepsi buruk rakyat terhadap wakilnya? Ada yang sudah semakin kencang tuh suara-suara mosi tidak percaya, Anda dituduh berkhianat. Saya yakin dan percaya bahwa sejarah akan membuktikan bahwa apa yang kita lahirkan hari ini lewat Omnibus Law itu akan masih peduli, Bang? titik tonggak baru bagi dalam perjalanan yang terhormat, apakah Anda masih peduli dengan suara-suara publik? Apakah masih peduli dengan suara publik? Pasti kami lakukan itu. Kita akan lihat. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Bapak-Bapak. Terima kasih Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Adgas, Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, Ekonom Faisal Basri, dan anggota Balik DPR Fraksi PKS Ledia Hanifah Amalia. Sengaja kami undang 3 masing-masing pro kontra, tentunya masih jauh dari selesai perbincangan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa berdiskusi di lain kesempatan, tetap di Mata Najwa. Selamat malam, terima kasih teman-teman, sehat terus semuanya. Sampai jumpa. Sengkarut sengit dari penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pelajaran berharga bagi tata politik kita. Jangan ada lagi peraturan yang vital dan amat penting disusun dengan tergesa melewati banyak pintu samping. Makin besar dampak sebuah perundang-undangan, proses menyusunnya justru makin butuh keterbukaan. Biarkanlah perdebatan alot disuburkan sejak semula, buka semua rancangan agar bisa dipelajari seksama. Tak akan ada tekanan lewat aksi-aksi di jalanan jika aspirasi semua pihak bisa diakomodasikan. Tidakkah melelahkan jika saling curiga terus-terusan, jarak antara publik dan negara harus terus didekatkan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar.